Pagi itu, aku terbangun di rumah yang sunyi. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari ibu mertuaku. Kamu di rumah saja cari uang yang banyak, kalau ikut nyusahin aja. Kita lagi liburan di Bali. Aku hanya tersenyum dingin membaca pesan itu. Segera kuhubungi jasa pindahan langganan. 5 hari lagi, giliran mereka yang akan berteriak histeris saat pulang nanti. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi pertama di tahun yang baru di Jakarta disambut dengan langit abu-abu yang muram, sisa dari hujan deras yang mengguyur semalaman. Aku mengerjapkan mata, mencoba mengumpulkan kesadaran setelah tidur yang terasa sangat berat dan panjang. Jam digital di Nakas menunjukkan pukul 9 pagi. Cahaya matahari yang biasanya menerobos masuk melalui celah tirai kamarku kini tampak enggan, seolah ikut merasakan kelelahan yang masih menggelayuti tubuhku. Aku menggeliat, meregangkan otot-otot yang kaku. Semalam adalah malam yang brutal. Sebagai seorang auditor senior di sebuah firma akuntansi besar, akhir tahun berarti tutup buku, dan tutup buku berarti lembur gila-gilaan. Aku baru tiba di rumah pukul 9 malam tadi, tepat ketika keluarga suamiku sedang heboh mempersiapkan pesta bakar jagung dan barbeque di halaman belakang. Bau arang yang baru dibakar dan aroma bumbu marinasi daging sempat menyapa hidungku saat aku melangkah gontai masuk ke dalam rumah. "Kirana, kamu tidur duluan saja, mukamu pucat sekali," kata ibu mertua saat itu, sementara tangannya sibuk menusukkan sosis ke tusuk sate. "Nanti pas countdown jam 12, kami bangunin kok. Istirahat dulu sana." Kalimat itu terasa menenangkan. Janji bahwa aku akan dibangunkan untuk merayakan pergantian tahun bersama keluarga terasa seperti sebuah penghargaan kecil atas kerja kerasku sepanjang tahun ini. Aku menurut, naik ke kamar, dan langsung terlelap begitu kepalaku menyentuh bantal. Dan sekarang, pukul 9 pagi di tanggal 1 Januari, aku terbangun sendiri. Suasana di luar sangat sunyi. Kompleks perumahan elit tempat kami tinggal di kawasan Kelapa Gading ini memang biasanya sepi di pagi hari libur. Tapi keheningan pagi ini terasa berbeda. Tidak ada suara kendaraan yang lewat, tidak ada suara anak-anak tetangga yang bermain sepeda, dan yang paling aneh, tidak ada suara apapun dari dalam rumahku sendiri. Aku berasumsi mereka semua masih tidur nyenyak akibat begadang semalaman. Pesta tahun baru biasanya menyisakan kelelahan yang menyenangkan di pagi harinya. Dengan langkah perlahan agar tidak menimbulkan suara gaduh, aku keluar kamar dan menuruni tangga menuju lantai 1. Aku membayangkan akan menemukan pemandangan khas pasca pesta, ruang tengah yang berantakan dengan bungkus makanan ringan, botol-botol minuman kosong yang berserakan di meja, mungkin beberapa trompet kertas yang sudah penyok di lantai, dan bau sisa asap pembakaran yang masih menempel di udara. Namun, pemandangan yang menyambutku di lantai bawah membuat keningku berkerut. Rumah itu bersih, sangat bersih. Tidak ada sampah, tidak ada piring kotor di wastafel dapur, tidak ada jejak abu atau arang di halaman belakang. Lantai marmer ruang tengah berkilau dingin memantulkan cahaya suram dari luar jendela. Semuanya tertata rapi pada tempatnya, seolah-olah tidak pernah ada pesta yang terjadi di sini semalam. Keheningan di dalam rumah terasa semakin menekan gendang telingaku. "Ibu? Ayah?" panggilku pelan. Suaraku sedikit bergema di ruangan yang luas itu. Tidak ada jawaban. Aku berjalan menuju kamar tidur mertuaku di lantai bawah. Pintunya sedikit terbuka. Aku mendorongnya pelan dan mendapati tempat tidur mereka sudah rapi. Spray tegang sempurna tanpa kerutan. Lemari pakaian mereka yang biasanya sedikit terbuka kini tertutup rapat. Perasaan tidak enak mulai merayap di perutku. Aku bergegas naik kembali ke lantai 2, menuju kamar adik iparku, Sinta. Kamarnya pun sama, kosong dan rapi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Kemana mereka semua? Apakah mereka pergi sarapan pagi-pagi sekali tanpa membangunkanku? Tapi kenapa rumah begitu rapi? Jika mereka hanya pergi sebentar untuk makan bubur ayam di ujung jalan, biasanya mereka tidak akan sempat merapikan tempat tidur sesempurna itu. Aku kembali turun. Kali ini langkahku lebih cepat, menuju pintu yang menghubungkan dapur dengan garasi. Aku membuka pintu itu dan seketika rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalaku. Garasi itu kosong melompong. Mobil Pajero Sport milik ayah mertua, yang cicilannya setiap bulan otomatis terpotong dari rekening gajiku, tidak ada di tempatnya. Mobil Honda HR-V milik Sinta, yang uang mukanya aku bayarkan tahun lalu sebagai hadiah ulang tahunnya, juga tidak ada.
2 mobil hilang. 3 orang hilang. Dan aku ditinggal sendirian di rumah yang terlalu besar dan terlalu sunyi ini. Aku berdiri terpaku di ambang pintu garasi, menatap lantai beton yang kosong. Otakku yang terbiasa menganalisis data keuangan kini berusaha keras memproses data visual di hadapanku. Ini bukan sekadar pergi sarapan. Ini adalah kepergian yang direncanakan. Mereka pergi bersama-sama, membawa 2 mobil, dan meninggalkan aku yang sedang tidur kelelahan setelah bekerja keras mencari uang untuk membayar gaya hidup mereka. Rasa lelah yang tadi sempat hilang kini kembali menyerang dengan kekuatan ganda, bercampur dengan kebingungan dan benih-benih rasa takut. Kenapa mereka meninggalkanku? Apa salahku? Bukankah semalam mereka berjanji akan membangunkanku? Aku teringat senyum manis ibu mertua saat menyuruhku tidur. Apakah itu senyum tulus? Atau senyum seseorang yang tahu bahwa mereka akan meninggalkanku segera setelah aku memejamkan mata? Aku berjalan gontai kembali ke ruang tengah. Duduk di sofa kulit impor yang terasa dingin di kulitku. Aku memandang berkeliling ke seisi rumah. Semua barang mewah di sini, mulai dari televisi layar datar berukuran besar, sistem home theater, hingga lampu gantung kristal di atas meja makan, sebagian besar dibeli dengan uangku. Aku bekerja siang malam, seringkali mengorbankan waktu istirahat dan kehidupan sosialku sendiri, demi memastikan keluarga suamiku hidup nyaman. Dan inilah balasan yang kuterima di hari pertama tahun baru, ditinggalkan sendirian tanpa pesan, di rumah yang terasa asing dan dingin. Keheningan pagi itu bukan lagi terasa damai, melainkan terasa mencekik. Ini adalah keheningan dari sebuah pengkhianatan yang belum sepenuhnya kupahami bentuknya. Rasa bingung yang menyelimutiku perlahan berubah menjadi kepanikan yang nyata. Tanganku yang gemetar meraih ponsel yang tergeletak di meja kopi. Hal pertama yang kulakukan adalah mencoba menghubungi suamiku. Tapi ponselnya tidak aktif. Aku mencoba menghubungi ibu mertua. Nada sambung terdengar beberapa kali, lalu terputus dan masuk ke kotak suara. Aku mencoba ayah mertua, hasilnya sama. Terakhir, aku mencoba menghubungi Sinta, adik iparku. Ponselnya juga mati. 4 orang terdekatku, tidak ada satupun yang bisa dihubungi di pagi tahun baru ini. Pikiranku mulai meliar. Apakah terjadi sesuatu pada mereka? Kecelakaan di jalan tol saat mereka pergi entah kemana dini hari tadi? Rasa khawatir sempat menyeruak, namun segera tertutupi oleh rasa curiga yang semakin kuat. Cara mereka pergi, rumah yang terlalu rapi, garasi yang kosong, terasa terlalu terencana untuk sebuah kejadian mendadak. Aku mondar-mandir di ruang tengah, menggigit kuku jempolku. Aku harus menghubungi seseorang. Siapa saja yang mungkin tahu keberadaan mereka. Nama Om Hendra, adik dari ayah mertuaku, melintas di benakku. Om Hendra orangnya cukup lurus dan biasanya tahu agenda keluarga besar. Dengan jari yang masih sedikit gemetar, aku mencari kontaknya dan menekan tombol panggil. Telepon diangkat pada dering ketiga. Suara Om Hendra terdengar serak, khas orang bangun tidur. Halo, Kirana? Tumben telepon pagi-pagi. Selamat tahun baru ya, Nak. Selamat tahun baru juga, Om. Jawabku, berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. Maaf ganggu pagi-pagi. Om tahu nggak ayah sama ibu di mana? Aku bangun tidur rumah kosong. Mobil juga nggak ada. Di telepon semua nggak aktif. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara Om Hendra terdengar bingung dan sedikit kaget. Loh, Kirana? Bukannya kamu tahu? Tahu apa, Om? Jantungku berdegup kencang. Mereka kan pergi liburan tahun baru. Semalam mereka pamitan di grup WhatsApp keluarga besar. Katanya mau flight subuh. Makanya mereka bakar-bakaran sore, biar malamnya bisa langsung istirahat sebentar sebelum ke bandara. Liburan? Flight subuh? Aku merasa seolah lantai di bawah kakiku bergoyang. Tidak ada yang memberitahuku soal ini. Sama sekali. Liburan kemana, Om? Tanyaku lirih. Loh, kamu beneran gak tahu? Mereka ke Labuan Bajo, Kirana. Katanya mau naik kapal pinisi mewah itu loh, yang luxury sailing berapa hari gitu. Suara Om Hendra semakin terdengar heran. Om kira kamu tahu, kan kata papamu, kamu yang bayarin trip itu sebagai hadiah tahun baru buat keluarga. Katanya kamu gak ikut karena ada urusan kantor mendadak yang gak bisa ditinggal. Dunia di sekelilingku terasa berhenti berputar. Napas tertahan di tenggorokan. Aku yang membayarkan? Aku tidak bisa ikut karena urusan kantor? Itu semua bohong. Itu adalah kebohongan paling keji yang pernah kudengar. Aku tidak pernah menyetujui, apalagi membayarkan, perjalanan mewah ke Labuan Bajo untuk mereka.
Dan alasan, urusan kantor mendadak? Itu adalah alasan yang mereka karang untuk menutupi fakta bahwa mereka sengaja meninggalkanku. Kirana? Halo? Kamu masih di situ? Panggil Om Hendra. Iya, Om. Masih. Jawabku dengan suara yang terdengar asing di telingaku sendiri. Makasih infonya ya, Om. Mungkin aku yang lupa karena kecapean kerja. Aku menutup telepon sebelum Om Hendra bertanya lebih lanjut. Aku tidak sanggup mendengar basa-basi lagi. Perutku terasa mual. Kepalaku pening bukan karena kurang tidur, tapi karena hantaman kenyataan yang begitu menyakitkan. Jadi, itulah kenapa ibu mertua menyuruhku tidur cepat semalam. Bukan karena peduli pada kesehatanku, tapi agar aku tidak menghalangi persiapan keberangkatan mereka dini hari tadi. Mereka menungguku terlelap seperti menunggu seorang penjaga lengah. Lalu mereka kabur menikmati hasil jerih payahku. Dengan tangan yang kini benar-benar gemetar hebat karena amarah yang mulai mendidih, aku membuka aplikasi Instagram di ponselku. Aku langsung menuju profil Sinta. Benar saja, ada lingkaran merah di sekitar foto profilnya, menandakan ada Instagram story baru. Aku menekannya. Layar ponselku dipenuhi oleh sebuah video bumerang. Video itu menunjukkan 4 tangan memegang gelas kristal ramping berisi cairan keemasan yang berbuih, champagne. Latar belakangnya adalah pemandangan laut biru yang luar biasa indah dengan gugusan pulau-pulau kecil berwarna hijau kecoklatan di kejauhan. Cahaya matahari di video itu begitu cerah. Sangat kontras dengan mendungnya Jakarta yang kulihat dari jendelaku. Di video berikutnya, terlihat Sinta, ibu mertua, dan ayah mertua sedang tertawa lepas di atas dek kayu sebuah kapal pinisi yang sangat mewah. Ibu mertua memakai topi pantai lebar dan kacamata hitam besar. Tampak seperti sosialita papan atas. Sinta memakai bikini berbalut kain pantai transparan, berpose manja ke arah kamera. Bahkan suamiku, yang selalu mengeluh capek jika ku minta menemaniku belanja bulanan, terlihat segar bugar sambil memegang cerutu. Mereka terlihat sangat bahagia, sangat lepas. Dan yang paling menyakitkan, mereka terlihat sangat lengkap tanpa kehadiranku. Mataku tertuju pada caption yang ditulis Sinta di bawah video tersebut, lengkap dengan emotikon jangkar dan gelas bersulang. New Year, New Vibes. Best family trip ever. Thank you universe for this blessing. Best family trip ever. Liburan keluarga terbaik. Tanpa aku. Dan kalimat, thank you universe. Itu. Rasanya seperti sebuah tamparan keras di wajahku. Bukan semesta yang memberikan mereka kemewahan itu. Bukan keberuntungan yang membayar sewa kapal pinisi yang harganya pasti puluhan juta per malam itu. Itu adalah uangku. Keringatku. Waktu tidurku yang hilang. Hidupku yang kuperas untuk mereka. Air mata panas merebak di sudut mataku. Tapi bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan yang murni. Selama 6 tahun menikah, aku selalu berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Aku mengambil alih peran sebagai tulang punggung finansial keluarga karena bisnis ayah mertua bangkrut tak lama setelah kami menikah. Dan suamiku memilih untuk merintis usaha yang tak kunjung menghasilkan apa-apa selain hutang. Aku pikir mereka menghargai pengorbananku. Aku pikir kami adalah satu tim. Ternyata, di mata mereka, aku hanyalah mesin ATM berjalan. Sapi perah yang harus dijaga agar tetap hidup dan bekerja. Tapi tidak perlu dianggap ada saat waktunya bersenang-senang. Aku menatap foto mereka yang sedang tersenyum lebar di atas kapal mewah itu sekali lagi. Kebahagiaan mereka di sana dibangun di atas penderitaanku di sini. Baiklah, pikirku. Genggamanku pada ponsel mengerat sampai buku-buku jariku memutih. Jika ini cara kalian bermain di tahun baru, maka aku juga akan ikut bermain. Kalian menginginkan New Year, New Vibes? Aku akan memberikannya. Aku akan memberikan suasana baru yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup kalian. Aku menghapus air mata di pipiku dengan kasar. Tidak ada lagi Kirana yang penurut. Tidak ada lagi Kirana si sapi perah. Saatnya melakukan audit besar-besaran dalam hidupku, dan mereka adalah aset bermasalah yang harus dilikuidasi. Setelah menutup Instagram dan mematikan ponsel, aku duduk diam di sofa, merasakan seluruh emosi yang bergejolak di dalam diriku. Kebingungan, kesedihan, dan kepanikan sudah menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dingin dan tajam, kemarahan yang terstruktur. Sebagai seorang auditor senior, aku dididik untuk tidak melibatkan emosi saat menganalisis angka. Aku harus melihat data, mencari ketidaksesuaian, dan menyimpulkan kerugian. Dan saat ini, aku sedang mengaudit kehidupanku sendiri.
Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menstabilkan detak jantungku yang masih berpacu liar. Aku harus tahu berapa kerugian yang kuderita karena keluarga ini, terutama untuk perjalanan ke Labuan Bajo itu. Jika benar aku yang membayarnya, seharusnya ada jejak transaksinya. Aku menyalakan laptopku dan membuka portal M-Banking salah satu bank swasta yang biasa kugunakan. Aku masuk, dan langsung menuju riwayat transaksi di rekeningku yang paling penting, rekening bersama, dana darurat keluarga. Rekening itu dibuat atas nama bersama antara aku dan suamiku, meskipun hanya aku yang rutin menyetor di sana. Uang ini seharusnya digunakan untuk hal-hal tak terduga, seperti jika ada anggota keluarga sakit atau butuh perbaikan rumah. Aku menggulirkan riwayat transaksi ke belakang, mencari pergerakan dana di akhir tahun. Di sanalah aku menemukannya. Sebuah transfer dana besar-besaran, yang jumlahnya hampir menyamai total bonus akhir tahunku, tertera dengan jelas. Tanggal 30 Desember. Transaksi. Tarik tunai. Jumlah, 85 juta rupiah. Keterangan. Penarikan dari ATM bersama. Aku mematung di depan layar. 85 juta rupiah. Uang itu adalah hasil kerja keras selama setahun terakhir, ditambah dengan lembur gila-gilaan di bulan Desember. Aku mentransfernya ke rekening ini 2 hari sebelum penarikan, dengan niat menjadikannya bantalan aman untuk tahun depan. Dan dalam waktu 48 jam, uang itu ludes. Ditarik tunai secara diam-diam oleh seseorang yang memiliki akses ke rekening bersama itu. Tentu saja, itu adalah suamiku. Mata kiriku mulai berkedut-kedut. Sebuah kebiasaan yang muncul setiap kali aku berada di bawah tekanan atau amarah yang ekstrim. Aku menyandarkan punggung ke sandaran sofa, memejamkan mata, dan membiarkan matematika kemarahan bekerja di kepalaku. Diagram dengan tren turun analisis kerugian finansial Kirana, tahun terakhir. Cicilan Pajero Sport ayah mertua, Rp8.500.000 x 12 bulan Rp102 juta. Biaya kuliah semesteran Sinta, Rp25 juta x 2 semester Rp50 juta. Dana bulanan gaya hidup, skincare, shopping ibu Sinta Rp10 juta x 12 bulan Rp120 juta. Bayar gaji asisten rumah tangga, Rp4 juta x 12 bulan Rp48 juta. Pengeluaran rutin listrik, air, internet, rata-rata Rp3.500.000 x 12 bulan Rp42 juta. Liburan lakseri Sailing Labuan Bajo, dari bonus akhir tahun Rp85 juta. Total kerugian, estimasi kasar Rp447 juta. Hampir setengah miliar. Itu adalah total uang yang kucurahkan untuk menopang gaya hidup keluarga ini dalam 1 tahun terakhir. Dan di penghujung tahun, alih-alih mendapatkan ucapan terima kasih atau diajak merayakan pergantian tahun, aku malah ditinggalkan, dibohongi, dan dicuri uangku. Mereka pakai uang bonusku untuk liburan mewah tanpa aku. Sementara aku disuruh jaga rumah dan mencari uang lagi. Bisikku pada diriku sendiri. Suaraku terdengar serak, dipenuhi nada jijik. Di mata mereka, aku bukan anggota keluarga. Aku adalah sapi perah. Aset yang harus selalu berada di kandang, kantor atau rumah, untuk terus menghasilkan. Dan jika aset itu sedang tidak produktif, sedang tidur karena kelelahan, mereka akan meninggalkannya begitu saja, tanpa penyesalan. Satu persatu, semua pengorbanan dan kebaikan hatiku selama ini terasa seperti kebodohan yang menyakitkan. Aku menyadari bahwa aku tidak pernah benar-benar dicintai di rumah ini. Aku hanya dibutuhkan. Tiba-tiba, sebuah ketenangan aneh menyelimutiku. Ketenangan yang datang setelah menerima sebuah kebenaran yang pahit. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi permohonan. Hanya ada satu keputusan yang jelas dan dingin, sejelas angka-angka di laporan keuanganku. New Year, New Me. Aku akan menjalani resolusi tahun baru ini secara harfiah. Kirana yang lama sudah mati bersama pengkhianatan di tanggal 1 Januari ini. Kirana yang baru tidak akan membuang waktu sedetik pun untuk orang-orang yang menganggapnya tak lebih dari sumber uang. Aku harus keluar dari rumah ini. Sebelum mereka kembali dengan kulit coklat eksotis dan tagihan baru yang harus kubayar. Keputusan sudah bulat. Aku harus pindah. Dan tidak ada waktu untuk menunda. Hari ini adalah tanggal 1 Januari, hari libur nasional. Hari di mana Jakarta terasa seperti kota mati. Mencari jasa pindahan profesional di hari seperti ini hampir mustahil. Atau setidaknya akan dikenakan biaya yang sangat mahal. Aku tidak peduli, gumamku sambil meraih ponsel. Aku menghubungi kontak dari sebuah perusahaan jasa angkut barang yang pernah kupakai saat membeli perabotan besar.
Aku menelepon nomor layanan darurat mereka. Selamat pagi, Express Move. Sapa seorang operator dengan suara mengantuk. Selamat pagi. Saya mau pindahan dari Kelapa Gading ke Jakarta Selatan. Saya butuh 3 truk box besar dan setidaknya 6 orang tenaga angkut. Bisakah? Tanyaku tanpa basa-basi. Ada keheningan panjang di ujung sana. Maaf, Ibu. Hari ini tanggal 1 Januari. Semua jadwal kami padat dan sebagian besar pekerja libur. Paling cepat besok sore. Saya akan bayar 3 kali lipat tarif normal. Potongku cepat. Hening lagi. Kali ini, keheningan yang penuh pertimbangan. Uang selalu menjadi bahasa universal yang paling mudah dipahami. 3 kali lipat, Bu? Ulangnya. Suaranya langsung berubah lebih waspada. Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar. Saya akan hubungi tim yang standby. Jika Ibu bersedia membayar biaya libur dan premi risiko, kami bisa datang dalam 2 jam. 2 jam. Jika lebih dari itu, tarifnya saya potong. Segera kirimkan invoice-nya ke email saya sekarang. Saya akan langsung transfer down payment 50%. Kataku, suaraku terdengar dingin dan berwibawa, nada yang biasa kupakai saat bernegosiasi dengan klien besar. Dalam 10 menit, down payment sudah terkirim. Aku tahu aku membayar harga yang sangat bodoh untuk pindahan ini, tapi kemarahan yang kurasakan jauh lebih mahal daripada uang itu. Kebebasan tidak ternilai harganya. Setelah mengatur logistik, aku bergegas naik ke kamar. Aku mengemasi semua pakaian dan barang pribadiku ke dalam koper dan kardus secepat kilat. Hanya barang-barang yang kubeli dengan uangku sendiri. Tentu saja. Saat aku membuka lemari, mataku tertuju pada sebuah map dokumen berwarna biru tebal yang kusimpan di brankas kecilku. Map aset pribadi. Di dalamnya tersimpan semua faktur pembelian, kwitansi, dan bukti transfer untuk barang-barang mahal di rumah ini yang aku beli dengan gajiku. Aku sudah lama menyimpannya, secara naluriah, sebagai bentuk proteksi finansial jika sesuatu terjadi dalam pernikahan ini. Aku tidak menyangka proteksi itu harus kugunakan secepat dan sedramatis ini. 2 jam kemudian, 3 truk box besar Express Move tiba di depan rumah mewah itu. Tim yang datang, meskipun masih muda, tampak profesional. Mereka mengenakan seragam rapi dan membawa peralatan lengkap. Aku berdiri di ruang tengah, menunjuk satu persatu barang yang sudah kucantumkan dalam daftar aset pribadiku. Mas, kataku kepada mandor tim, seorang pria parubaya bertato yang tampak kompeten. Angkut treadmill yang mahal di ruang olahraga itu. Yang mereknya Precor. Siap, Bu. Sofa recliner kulit warna krem di ruang TV itu. Angkut. Itu buatan Italia. Siap, Bu. Kami bungkus rapi. Set home theater lengkap dengan subwoofer dan receiver yang baru saya beli bulan lalu. Bungkus. Hati-hati jangan sampai lecet. Aman, Bu. Dan yang terakhir, mesin kopi semi-otomatik seharga motor di sudut dapur itu. Jangan sampai ada goresan. Itu harta karun saya. Siap, Bu. Kami bawa dengan handling khusus. Jawab mandor itu sambil tersenyum tipis, seolah terhibur dengan barang-barang yang kupindahkan. Suara langkah kaki yang sibuk, desis pita lakban, dan gesekan roda troli memenuhi rumah yang tadinya sunyi. Selama 4 jam berikutnya, aku menyaksikan bagaimana barang-barang yang selama ini dianggap sebagai milik bersama keluarga itu diangkat, dibungkus, dan dimuat ke dalam truk. Setiap barang yang keluar dari pintu depan terasa seperti beban yang terangkat dari pundakku. Sofa recliner itu adalah tempat ayah mertua selalu tertidur sambil menggerutu tentang politik. Mesin kopi adalah sumber minuman pagi ibu mertua dan Sinta, yang tak pernah repot-repot membersihkannya setelah dipakai. Treadmill itu hanya pernah dipakai olehku, namun mereka semua menikmati kenyamanan rumah ini yang bisa ada karena aku selalu sehat dan bugar untuk bekerja. Saat treadmill keluar, ruang olahraga tampak menciut. Saat sofa recliner itu lenyap, ruang TV terasa hampa dan dingin. Ketika barang-barang terakhirku dimuat, aku berjalan mengelilingi rumah itu sekali lagi. Rumah mewah itu kini benar-benar terlihat seperti rumah kosong yang baru jadi dari developer. Lantai marmer yang terbuka, dinding-dinding putih yang memantulkan gema, dan bahkan jejak debu tipis di tempat perabotan itu sebelumnya berdiri. Hanya ada AC mahal dan tirai jendela yang tersisa, karena keduanya sudah terpasang permanen saat aku membeli rumah itu. Aku tersenyum tipis. Ini adalah hasil audit yang sempurna. Aku mengambil semua asetku, dan hanya menyisakan kewajiban bagi mereka. Saatnya untuk melangkah ke babak selanjutnya dari pembalasanku.
Setelah truk terakhir dari jasa pindahan Express Move meninggalkan pelataran rumah dengan membawa serta seluruh jejak kenyamanan yang pernah kubangun, rumah itu kini kembali ke wujud aslinya. Sebuah bangunan beton yang dingin dan tak berjiwa. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang kosong melompong. Suara napasku sendiri terdengar memantul di dinding-dinding yang telanjang. Tidak ada lagi sofa empuk tempat suamiku biasa bermalas-malasan sambil main game. Tidak ada lagi karpet bulu tebal tempat adik iparku sering bersuah foto pamer kaki jenjangnya. Tidak ada lagi lukisan-lukisan abstrak mahal yang kubeli untuk menutupi selera norak ibu mertuaku. Sekarang, saatnya melakukan eksekusi digital. Ini adalah tahap yang paling kutunggu-tunggu. Tahap di mana aku memotong semua jalur kehidupan yang membuat mereka merasa seperti bangsawan di istana ini. Aku duduk bersila di lantai marmer yang dingin, menyandarkan punggung ke dinding. Aku mengeluarkan ponsel dan buku catatan kecil berisi daftar langganan tagihan. Sasaran pertamaku adalah layanan hiburan. Keluarga suamiku adalah pecandu televisi dan internet. Ibu mertuaku tidak bisa hidup tanpa drama Korea di saluran kabel premium. Dan adik iparku akan mati gaya jika internet fiber optik berkecepatan tinggi yang kubayar mahal itu mati sedetik saja. Aku menekan nomor layanan pelanggan penyedia internet dan TV kabel. Setelah melewati menu otomatis yang menjengkelkan, akhirnya aku tersambung dengan seorang petugas. Selamat siang. Dengan Kirana di sini. Saya ingin mengajukan pemutusan layanan total untuk nomor pelanggan sekian-sekian. Kataku dengan suara datar namun tegas. Petugas di ujung sana terdengar kaget. Maaf Ibu Kirana. Kalau boleh tahu alasannya apa? Sayang sekali loh Bu. Ini paket ultimate yang paling lengkap. Kalau Ibu berhenti sekarang, bonus poinnya hangus. Bagaimana kalau kami tawarkan diskon 50% untuk 3 bulan ke depan? Aku tersenyum miring. Diskon tidak akan menyembuhkan sakit hatiku. Tidak perlu, Mas. Saya pindah rumah keluar kota. Rumah ini kosong. Jadi tolong diputus hari ini juga. Sekarang juga. Saya tidak mau ada tagihan berjalan lagi besok. Baik Bu, prosesnya akan memakan waktu 1x 24 jam. Tapi sinyal akan kami matikan dari pusat dalam waktu 1 jam ke depan. Terima kasih. Aku menutup telepon. Satu kemewahan hilang. Aku membayangkan wajah bingung Sinta nanti saat dia ingin mengunggah video liburannya tapi wifi tidak terdeteksi. Dia harus memakai kuota datanya sendiri. Dan aku tahu dia sangat pelit untuk urusan itu. Selanjutnya, sasaranku adalah sumber kehidupan utama rumah ini, listrik. Aku berjalan menuju panel listrik yang terletak di dekat pintu samping. Selama ini, akulah yang selalu memastikan token listrik selalu terisi penuh atau tagihan pasca bayar selalu lunas sebelum tanggal jatuh tempo. Mereka tidak pernah tahu rasanya gelap gulita karena lupa bayar listrik. Mereka tidak pernah tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyalakan 5 unit AC setiap malam. Aku membuka kotak panel itu. Deretan saklar MCB berbaris rapi. Dengan gerakan tenang, aku menurunkan saklar utama. Klak. Suara itu terdengar renyah dan final. Seketika, dengungan halus dari kulkas di dapur berhenti. Lampu indikator di stop kontak padam. Rumah itu benar-benar mati. Untuk memastikan ini menjadi lebih dramatis dan menyulitkan mereka, aku melakukan sesuatu yang sedikit teknis yang pernah diajarkan mendiang ayahku dulu. Aku melepas sekring induknya. Tanpa komponen kecil ini, mereka tidak akan bisa menyalakan listrik meskipun mereka menaikkan tuas saklarnya berkali-kali. Mereka harus memanggil petugas PLN resmi untuk memperbaikinya. Dan di hari libur tahun baru seperti ini, semoga beruntung mendapatkan pelayanan cepat. Rumah ini sekarang bukan hanya kosong, tapi juga lumpuh. Tanpa listrik, pompa air tidak akan menyala. Tanpa air, mereka tidak bisa mandi, tidak bisa menyiram toilet, tidak bisa mencuci piring. Selamat menikmati hidup ala zaman batu di rumah mewah, pikirku jahat. Langkah terakhir adalah yang paling menyangkut urusan perut dan gengsi, kartu kredit. Aku memiliki kartu kredit Black Card dengan limit yang sangat besar. Atas rengekan suamiku dan ibu mertuaku 2 tahun lalu, aku dengan bodohnya membuatkan mereka kartu tambahan, supplementary card. Awalnya, kesepakatannya adalah kartu itu hanya untuk keadaan darurat. Tapi definisi darurat bagi mereka ternyata sangat luas. Mulai dari diskon tas bermerek hingga traktir teman arisan di restoran hotel bintang 5. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Masuk ke menu manajemen kartu kredit. Di sana tertera 2 nama pemegang kartu tambahan, nama suamiku dan nama ibunya. Tanpa ragu sedikit pun, aku menekan tombol, blokir sementara, lalu memilih opsi, laporkan hilang rusak,
untuk membatalkan kartu tersebut secara permanen. Permintaan Anda sedang diproses. Kartu berhasil diblokir. Notifikasi itu muncul di layar. Rasanya melegakan sekali. Ini seperti memotong tali pemberat yang selama ini menyeret kakiku ke dasar lautan. Saat mereka mencoba menggesek kartu itu di bandara atau di restoran nanti, mesin EDC akan menolaknya dengan pesan memalukan, "Declined." Aku bisa membayangkan wajah merah padam ibu saat dia harus pura-pura mencari alasan di depan teman-teman sosialitanya. Atau suamiku yang akan panik meneleponku, yang tentu saja tidak akan kuangkat karena nomor baruku tidak mereka ketahui. Selesai sudah. Aku berjalan menuju pintu utama. Matahari sudah condong ke barat, melemparkan bayangan panjang di ruang tamu yang kosong. Aku menatap ruangan ini untuk terakhir kalinya. 6 tahun aku tinggal di sini. 6 tahun aku berusaha membangun rumah tangga, berusaha mengambil hati mertua, berusaha menjadi istri yang berbakti. Tapi rumah ini tidak pernah benar-benar menjadi rumahku. Ini hanya tempat aku menumpang tidur dan bekerja. Aku melangkah keluar. Udara sore Jakarta yang lembab menyapaku. Aku menutup pintu kayu jati yang berat itu. Klek! Aku memutar kunci 2 kali. Lalu, aku memandang kunci di tanganku. Kunci ini adalah simbol akses. Siapa yang memegang kunci, dia yang bisa masuk. Tapi aku tidak ingin masuk lagi, dan aku tidak ingin memudahkan mereka masuk. Aku berjalan ke arah selokan besar di depan pagar rumah. Air selokan yang keruh dan hitam mengalir pelan membawa sampah plastik. Dengan gerakan santai seperti membuang bungkus permen, aku melemparkan kunci rumah itu ke dalam selokan. Plung! Kunci itu lenyap di telan air hitam. Senyumku mengembang. Senyum yang benar-benar lepas, tanpa beban. Aku berjalan menuju taksi online yang sudah menungguku di ujung jalan. Sopir taksi itu menatapku dari kaca spion saat aku masuk. "Mau kemana, Mbak?" tanyanya. "Ke masa depan yang lebih baik, Pak," jawabku spontan. "Jalan ke apartemen di Jakarta Selatan." "Ya." Mobil melaju meninggalkan kompleks perumahan elit itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Di belakangku, aku meninggalkan cangkang kosong yang dulunya ku sebut rumah. Di depan sana, apartemen loft baruku menunggu. Apartemen yang kubeli dengan uangku sendiri, atas namaku sendiri, dan hanya akan diisi oleh kedamaianku sendiri. Selamat tahun baru, keluargaku sayang. Semoga kalian menikmati kejutan yang kutinggalkan. 3 hari berlalu dengan cepat. 3 hari yang kuhabiskan dengan menata apartemen baruku, menikmati kopi mahal buatan mesinku sendiri tanpa ada yang merecoki, dan tidur nyenyak tanpa gangguan. Tapi hari ini, tanggal 4 Januari, adalah hari Minggu sore. Hari di mana drama yang sebenarnya akan dimulai. Aku tidak perlu berada di sana untuk mengetahui apa yang terjadi. Aku mengenal kebiasaan mereka sebaik aku mengenal punggung tanganku sendiri. Ditambah lagi, aku punya mata-mata, tak sengaja, Bu Rina, tetangga depan rumah yang hobi bergosip dan memiliki nomor WhatsApp lamaku. Dan tentu saja, logika deduksiku bisa merekonstruksi kejadian sore itu dengan sangat presisi. Sore itu, sekitar pukul 5, sebuah taksi online, bukan taksi premium, mungkin yang kelas ekonomis karena mereka mulai sadar uang tunai menipis, berhenti di depan pagar rumah. Keluarga suamiku turun dengan gaya yang, bisa kubayangkan, sangat kontras dengan kondisi keuangan mereka yang sebenarnya. Kulit mereka pasti sudah tanet atau kecoklatan, terbakar matahari Labuan Bajo. Sinta pasti masih memakai topi pantai lebarnya yang norak itu, meskipun sudah sampai di kompleks perumahan Jakarta. Ibu mertuaku pasti mengenakan kacamata hitam besarnya, berusaha terlihat seperti selebriti yang baru pulang liburan musim panas di Eropa, padahal cuma dari Nusa Tenggara dan itu pun pakai uang curian. Mereka turun sambil menyeret koper-koper besar. Wajah mereka mungkin terlihat lelah tapi puas. Puas karena merasa berhasil membohongiku. Puas karena merasa menang. Suamiku, dengan perut buncitnya, mungkin sedang mengomel pada sopir taksi karena tidak mau membantu mengangkat koper sampai ke teras. Padahal, Pajero Sport kesayangannya sudah ditarik leasing bulan lalu karena Pak Marwan, ayah mertuaku, lupa menyetor uang cicilan yang sudah kuberikan padanya, dan malah memakainya untuk judi online. Ya, aku tahu itu. Aku tahu semuanya. Tapi aku diam saja saat itu, menunggu momen yang tepat. Mereka berdiri di depan pintu. Suamiku merogoh sakunya, mencari kunci rumah. "Loh, kunci kok nggak ada?" gumamnya panik. "Coba cari yang bener, Mas." Sinta pasti menyahut dengan nada manja yang menyebalkan. "Ketinggalan di kapal kali," timpal ibu cemas.
Setelah perdebatan kecil yang tidak bermutu, mereka pasti ingat kunci cadangan. Kunci yang kami sembunyikan di bawah pot bunga besar berisi tanaman bougainville di samping teras. Itu adalah ideku dulu, untuk berjaga-jaga jika aku pulang lembur dan mereka sudah tidur serta mengunci pintu dari dalam. Ironis sekali, sekarang kunci itu menjadi satu-satunya akses mereka ke neraka yang kubuat. Suamiku akan menggeser pot berat itu dengan susah payah, mengambil kunci kecil yang berkarat, dan memasukkannya ke lubang kunci. Klek! Pintu terbuka. Mereka melangkah masuk dengan penuh percaya diri, mengharapkan sambutan udara sejuk dari AC yang biasanya menyala otomatis, atau aroma masakan yang sudah kusiapkan. Tapi yang menyambut mereka adalah hawa panas yang menyengat. Udara di dalam rumah itu pasti sudah terperangkap selama 3 hari tanpa ventilasi, dipanggang oleh matahari Jakarta. Rasanya pasti seperti masuk ke dalam oven raksasa. Kirana, kok AC dimatiin sih? Panas banget gila, teriak Sinta. Suaranya melengking memecah keheningan. Tapi tidak ada jawaban. Mereka melangkah lebih jauh ke dalam, menuju ruang tengah. Dan disitulah, detik di mana jantung mereka mungkin berhenti berdetak selama beberapa saat. Hening, gelap, kosong. Suara langkah kaki mereka di lantai marmer terdengar sangat nyaring. Tak, tak, tak. Tidak ada karpet persia tebal yang meredam suara. Gema suara mereka memantul liar di ruangan yang kini tampak 2 kali lebih besar dari biasanya. Ma. Suara Kevin, suamiku, pasti terdengar bergetar. Ma. Maling. Ma. Rumah kita dirampok. Teriakan histeris itu pasti pecah seketika. Ya Tuhan. Sofa kulitku. Jerit ibu mertuaku saat melihat spot kosong di mana dia biasa duduk bak ratu. TV-nya. Home teaternya. Semuanya hilang, teriak Sinta. Berlari ke arah dinding tempat TV 60 inci dulu menggantung. Kini hanya menyisakan braket besi yang menempel sepi di tembok. Kepanikan melanda. Mereka berlarian ke sana kemari seperti ayam tanpa kepala. Suamiku lari ke dapur. Mendapati mesin kopi mahal kesayangannya lenyap. Ayah mertuaku lari ke garasi. Mungkin berharap setidaknya ada 1 mobil yang tersisa. Tapi dia hanya akan menemukan lantai beton yang berdebu. Malingnya niat banget. Ma. Sampai treadmill yang berat itu juga diangkut. Seru Kevin, mungkin sambil memegang kepalanya yang pening. Di tengah kepanikan itu, ibu mertuaku, dengan insting materialistisnya yang tajam, mungkin mencoba menyalakan lampu karena hari mulai gelap. Klik, klik. Tidak ada cahaya. Lampu kristal di atas mereka tetap mati. Listriknya juga dimatiin. Gila. Ini perampokan terencana. Pekik ibu. Dia pasti langsung merogoh tasnya, mencari ponsel untuk menelepon polisi atau satpam kompleks. Tapi kemudian dia sadar sesuatu. Aduh, gerah banget. Sinta, nyalain AC pakai remote. Nggak bisa nyala, Bu. Listriknya mati total. Coba telepon Kirana. Tanya dia di mana. Jangan-jangan dia disekap perampoknya. Kata ayah mertuaku, mungkin satu-satunya yang sempat berpikir tentang keselamatanku, meskipun motivasinya pasti karena dia butuh uangku untuk membereskan kekacauan ini. Kevin dengan tangan gemetar mencoba meneleponku. Tapi yang dia dengar hanyalah suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Tentu saja. Kartu SIM lamaku sudah kupatahkan dan kubuang ke tempat sampah di stasiun MRT kemarin. Kepanikan berubah menjadi horor saat mereka menyadari implikasi dari situasi ini. Rumah kosong. Listrik mati. Air mati. Mobil tidak ada. Menantu, sapi perah, menghilang. Dan mereka baru saja pulang dari liburan mewah dengan sisa uang tunai yang mungkin tidak cukup untuk membeli nasi goreng buat makan malam berempat. Tunggu. Kata Sinta tiba-tiba. Suaranya terdengar ragu namun penuh curiga. Dia mungkin sedang melihat ke sekeliling dengan lebih teliti. Ma, perampok mana yang sempat-sempatnya ngebungkus sofa pakai plastik rapi? Tuh, lihat. Nggak ada bekas congkelan di jendela. Pintu juga nggak rusak. Mereka semua terdiam. Otak lamban mereka mulai bekerja. Dan barang-barang yang hilang. Lanjut Sinta pelan. Cuma barang-barang mahal yang dibeli Kak Kirana. Kursi goyang butut punya papa di teras belakang masih ada. Meja makan tua warisan nenek masih ada. Ibu mertuaku terbelalak. Wajahnya yang tadi merah karena panas kini memucat. Maksud kamu? Ini bukan maling, Ma, kata Kevin. Suaranya terdengar lemas, seperti orang yang baru saja sadar bahwa dia sudah jatuh miskin. Ini Kirana. Dia pergi.
Dia bawa semuanya. Keheningan yang mencekam turun di ruang tamu yang panas itu. Hanya suara napas mereka yang memburu yang terdengar. Di luar, langit semakin gelap, dan di dalam rumah, kegelapan mulai menyelimuti mereka secara harfiah dan metaforis. Mereka terjebak di rumah mewah yang kini tak lebih dari gua beton gelap gulita. Tanpa AC di tengah panasnya Jakarta, tanpa air untuk membersihkan lengketnya keringat perjalanan, dan tanpa uang karena kartu kredit tambahan yang dipegang ibu pasti sudah kublokir juga. Aku membayangkan adegan itu sambil menyeruput teh chamomile hangat di balkon apartemenku yang sejuk. Angin sore meniup rambutku pelan. Perasaan puas yang menjalar di dadaku terasa jauh lebih nikmat daripada liburan mewah manapun. Mereka pikir mereka bisa membuangku setelah memeras habis susuku? Salah besar. Sekarang, silakan nikmati rumah kosong kalian. Selamat datang di realitas baru, di mana kalian harus bertahan hidup tanpa parasit yang selama ini kalian sebut menantu. Ketenangan di apartemen baruku ternyata hanyalah jeda sesaat sebelum badai yang sebenarnya menghantam. Aku sudah memperhitungkan hal ini. Tentu saja. Jejak digital di zaman sekarang memang sulit dihapus sepenuhnya dalam waktu singkat. Apalagi jika menyangkut urusan perbankan dan tagihan kartu kredit yang saling terkait. Rupanya, sebuah notifikasi tagihan terakhir untuk pembayaran jasa angkut Express Move sempat masuk ke ponsel ibu mertuaku. Sebab nomor ponselnya pernah kumasukkan sebagai nomor kontak darurat di akun bank tersebut bertahun-tahun lalu, sebelum aku sempat memblokir aksesnya secara total. Itu adalah satu celah kecil. Sebuah remah roti digital yang menuntun mereka langsung ke pintu gerbang benteng pertahanan baruku. Malam itu, jarum jam dinding minimalis di ruang tengahku baru saja melewati angka 7. Aku sedang duduk santai di kitchen island, menikmati makan malam sederhana berupa salad dan segelas jus jeruk segar yang kuperas sendiri. Suasana apartemenku begitu damai. Hanya terdengar alunan musik jazz instrumental yang mengalun pelan dari speaker pintar. Namun, kedamaian itu pecah seketika ketika interkom di dinding dekat pintu masuk berbunyi nyaring, memekakan telinga. Lampu indikatornya berkedip merah, menandakan panggilan darurat dari lobi bawah. Aku meletakkan garpu, menghela napas panjang, dan berjalan menuju panel interkom. Firasatku mengatakan ini bukan pengantar paket atau tetangga yang ingin berkenalan. Selamat malam, Ibu Kirana. Suara petugas keamanan lobi terdengar sopan namun ada nada tegang dan mendesak di sana. Maaf sekali saya harus mengganggu waktu istirahat Ibu. Di meja resepsionis saat ini ada sekelompok orang yang mengaku sebagai keluarga inti Ibu. Ada Bapak Marwan, Ibu Marwan, dan 2 orang anak muda, laki-laki dan perempuan. Mereka juga membawa serta seorang pria parubaya yang memperkenalkan diri sebagai Bapak Budi, katanya ketua RW dari perumahan lama Ibu. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin pertempuran yang mulai naik. Mereka membawa bala bantuan rupanya. Pak Budi, ketua RW di kompleks lama, memang teman main catur ayah mertuaku setiap Jumat malam. Mungkin ayah berpikir dengan membawa tokoh masyarakat, aku akan merasa terintimidasi, takut, dan akhirnya tunduk seperti Kirana yang dulu. Betapa salahnya perhitungan mereka. Mereka lupa bahwa Kirana yang sekarang bukan lagi menantu penurut yang bisa digertak. Mereka memaksa naik, Bu, lanjut petugas keamanan itu. Suaranya sedikit berbisik. Bapak Marwan berteriak-teriak soal pencurian aset dan mengancam akan memanggil polisi jika ibu tidak turun. Mereka membuat keributan yang cukup mengganggu penghuni lain yang baru pulang kerja. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Jangan biarkan mereka naik satu langkah pun, Pak. Jawabku tenang, namun dengan penekanan yang dingin. Tahan mereka di lobi. Saya akan turun menemui mereka. Tolong pastikan area lobi di sekitar sofa tamu disterilkan dari penghuni lain sebisa mungkin. Saya tidak mau drama murahan keluarga ini jadi tontonan gratis tetangga baru saya. Baik, Bu. Siap dilaksanakan. Sambungan terputus. Aku tidak langsung bergegas turun. Aku membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri, bukan hanya secara mental tapi juga secara visual. Penampilan adalah senjata dalam perang psikologis. Aku masuk ke walk-in closet, berdiri di depan cermin besar. Aku tidak akan turun menemui mereka dengan baju kaos blel atau daster rumahan. Aku ingin menunjukkan kontras yang tajam antara hidupku dan hidup mereka. Aku memilih setelan piyama sutra murni berwarna merah marun yang elegan. Bahannya jatuh sempurna membalut tubuhku, memberikan kesan mewah namun santai. Aku menyisir rambutku hingga jatuh tergerai rapi di bahu, memoleskan sedikit bedak untuk menutupi lelah, dan yang paling penting, memoleskan lipstik merah menyala di bibirku. Lipstik ini adalah simbol keberanian.
Aku menatap pantulan diriku di cermin. Kamu bisa, Kirana. Kamu bukan korban. Kamu adalah eksekutor. Bisikku pada bayangan di cermin. Lalu, aku berjalan menuju brankas kecil di sudut lemari. Aku memutar kodenya, dan mengambil senjata utamaku, sebuah binder tebal berwarna hitam. Binder ini bukan sekadar kumpulan kertas. Ini adalah kronik perbudakan finansialku selama 6 tahun. Di dalamnya tersimpan rapi semua dokumen, aset pribadi, yang sudah kusiapkan dan kususun secara obsesif setiap malam. Faktur, kwitansi, bukti transfer, garansi, semuanya ada di sana. Dengan binder di tangan kanan dan kepala tegak, aku melangkah keluar unit, mengunci pintu, dan menekan tombol lift. Perjalanan turun dari lantai 20 terasa lama. Aku menggunakan waktu itu untuk mengatur napas dan mendinginkan emosi. Ketika pintu lift berdenting dan terbuka di lantai dasar, pemandangan yang menyambutku sungguh kontras yang menggelikan. Lobi apartemen ini didesain dengan gaya modern klasik, berlantai marmer putih Italia dengan lampu gantung kristal raksasa yang memancarkan cahaya keemasan. Harum aromaterapi lavender dan serai memenuhi udara, menciptakan suasana tenang dan mahal. Namun, di tengah kemewahan itu, berdiri 5 orang yang tampak seperti noda kotor di atas kain sutra putih. Keluarga suamiku masih memakai baju yang sama dengan yang kubayangkan mereka pakai saat pulang dari bandara kemarin. Pakaian liburan tropis yang kini tampak lusuh dan salah tempat. Ibu mertuaku tampak sangat berantakan. Makeup tebalnya luntur oleh keringat dan minyak wajah, membuat garis-garis keriput kemarahannya semakin jelas. Sinta duduk di ujung sofa dengan wajah cemberut sambil memeluk tas tangan bermerek, yang belinya pun pakai uangku, yang kuyakin isinya kosong melompong. Suamiku, Kevin, berdiri gelisah sambil menggigit kukunya. Matanya merah dan berkantung karena kurang tidur. Ayah mertuaku berdiri berkacak pinggang dengan wajah merah padam. Di sampingnya berdiri Pak Budi, sang Pak RW, yang tampak kikuk, celingukan, dan sangat tidak nyaman berada di lobi mewah yang mungkin baru pertama kali ia masuki. Begitu melihatku keluar dari lift dengan langkah anggun dan tenang, ibu mertuaku langsung meledak. Dia bangkit dari sofa dengan gerakan kasar. "Itu dia! Dasar maling!" teriaknya. Suaranya melengking tinggi, memantul di dinding lobi yang tinggi dan bergema menyakitkan telinga. Beberapa staf resepsionis menoleh dengan tatapan kaget. Petugas keamanan segera melangkah maju hendak menahan ibu, tapi aku mengangkat tangan kiri, memberi isyarat agar mereka mundur dan membiarkan situasi ini berjalan sesuai kendaliku. Aku berjalan mendekat. Tumit sandalku berbunyi tak berirama di atas lantai marmer, konstan dan mengintimidasi. Aku berhenti tepat 3 meter di depan mereka. "Selamat malam, Ibu, Ayah, Kevin, Sinta, dan Pak Budi. Apa kabar? Tumben sekali Bapak main jauh-jauh sampai ke Jakarta Selatan malam-malam begini," sapaku ramah. Nada suaraku terdengar seperti seorang tuan rumah yang menyambut tamu tak diundang di pesta kebun. Seolah-olah ini adalah reuni keluarga yang menyenangkan dan bukannya konfrontasi hukum. "Jangan basa-basi busuk kamu, Kirana," bentak ayah mertuaku. Urat lehernya menonjol menahan amarah. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. "Kamu pikir kamu bisa lari begitu saja setelah merampok isi rumah kami? Kamu angkut semua barang. Sofa, TV, kulkas, sampai mesin kopi. Kamu itu istri atau perampok? Di mana otakmu?" Aku tetap tersenyum, tidak sedikit pun gentar oleh bentakan yang dulu selalu membuatku menciut. Aku menatap Pak Budi yang tampak semakin salah tingkah. Pak Budi berdeham keras, mencoba mengambil peran sebagai penengah yang berwibawa meski suaranya terdengar ragu. Begini Nak Kirana. Tenang dulu semuanya. Pak Marwan melapor kepada saya selaku RW setempat, bahwa kamu telah mengosongkan rumah tanpa izin saat mereka sedang tidak ada, dan membawa kabur aset-aset berharga milik keluarga. Ini bisa masuk ranah pidana pencurian dalam rumah tangga loh. Nak, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, kembalikan barang-barangnya. Minta maaf sama mertua dan suami, lalu pulang. Aku menatap Pak Budi lekat-lekat, lalu beralih menatap Kevin yang sedari tadi menunduk dan tidak berani menatap mataku. "Pengecut," pikirku. "Pencurian?" tanyaku dengan nada geli yang dibuat-buat, seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu tahun ini. Pencurian itu definisinya adalah mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan melawan hukum. "Benar begitu kan, Pak RW?" "Betul," jawab Pak RW tegas. Merasa argumennya kuat. "Kalau begitu, mari kita lihat definisinya secara hukum dan fakta," kataku sambil meletakkan binder hitam tebal itu di atas meja kopi kaca yang rendah di tengah lobi.
Bunyi buk yang berat dan padat saat binder itu mendarat di meja kaca membuat mereka semua terdiam. Suara itu menyiratkan bobot bukti yang ada di dalamnya. Aku duduk di sofa tunggal berhadapan dengan mereka, menyilangkan kaki dengan santai, lalu membuka halaman pertama binder itu dengan perlahan. Aku menikmati setiap detik ketegangan yang merayap di wajah mereka. Barang pertama yang dituduhkan hilang dan dicuri. Satu set sofa recliner kulit asli buatan Italia warna krem di ruang tengah. Bacaku lantang dan jelas. Aku menarik selembar kertas dari dalam plastik pelindung, sebuah faktur asli dengan cap toko furnitur mewah, dan menyodorkannya ke hadapan Pak RW. Silakan dibaca, Pak Budi. Ini faktur pembeliannya 2 tahun lalu. Tertulis jelas di kolom pembeli, atas nama Kirana Larasati. Metode pembayaran. Lunas menggunakan kartu kredit BCA Platinum atas nama Kirana Larasati. Tanda tangan penerima barang saat pengiriman. Kirana Larasati. Harganya 35 juta rupiah. Pak RW menyipitkan mata membaca kertas itu, membolak-balik untuk memastikan keasliannya. Dia terdiam, bibirnya terkatup rapat. Lanjut, kataku tanpa memberi jeda bagi mereka untuk membantah. Aku membalik halaman berikutnya. 1 unit home theater system merek Sony beserta sound system lengkap. Ini bukti transfer M-Banking dari rekening Mandiri atas nama Kirana Larasati ke toko elektronik. Ini kartu garansinya. Juga terdaftar atas nama email saya. Harganya 18 juta rupiah. Lanjut lagi. Aku membalik halaman lebih cepat sekarang. Suaraku semakin tajam dan menekan. Treadmill merek Precor di ruang olahraga. 22 juta. Faktur atas nama saya. Mesin kopi Breville di dapur. 13 juta. Struk debit atas nama saya. Kulkas 2 pintu Samsung. Smart TV 60 inci. Semuanya. Semua faktur ini atas nama saya. Dibayar dengan uang hasil kerja saya. Bukan uang suami saya, bukan uang mertua saya, dan jelas bukan uang hasil arisan ibu. Aku menatap ayah mertuaku yang kini mulai terlihat pucat dan salah tingkah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Jadi, Pak Marwan, panggilku dengan nada menantang. Bagian mana yang Bapak sebut pencurian? Saya hanya memindahkan barang-barang milik saya sendiri dari rumah yang secara teknis bukan milik saya, ke tempat tinggal saya yang baru. Apakah ada hukum di negara ini yang melarang seseorang membawa barangnya sendiri saat dia pindah rumah? Tapi itu kan harta gono gini. Harta bersama. Sergah Kevin tiba-tiba. Akhirnya bersuara meski terdengar putus asa dan cengeng. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata memohon yang menyedihkan. Kita kan menikah. Nah, barang yang dibeli saat nikah itu otomatis jadi milik berdua. Kamu nggak bisa bawa semuanya gitu aja. Aku tertawa. Tawa yang kering, dingin, dan penuh penghinaan. Tawa yang membuat Kevin tersentak mundur. Harta bersama? Oh, mari kita bicara soal harta bersama, Kevin. Topik yang menarik sekali. Kataku sarkastis. Mari kita bicara soal rekening, dana darurat keluarga, yang kita buat bersama di Bank BNI. Rekening yang seharusnya kita jaga untuk masa depan. Wajah Kevin pucat pasi seketika. Darah seolah terkuras habis dari wajahnya. Ibu mertuaku ternganga. Matanya membulat sempurna. Seolah tak percaya aku tahu soal itu. Aku beralih menatap Pak RW lagi. Memfokuskan seranganku untuk mendapatkan aliansi atau setidaknya netralitas darinya. Pak Budi, Bapak tahu tidak kronologi sebenarnya? Tanggal 30 Desember kemarin. Rekening dana darurat itu isinya 85 juta rupiah. Itu uang bonus akhir tahun saya yang baru masuk. Hasil saya lembur siang malam sampai tifus. Saya transfer ke sana untuk tabungan. Aku mengambil napas, menahan getaran amarah dalam suaraku. Dan dalam waktu kurang dari 24 jam, uang itu ludes. Ditarik tunai dan ditransfer sana-sini oleh suami saya. Untuk apa? Untuk membiayai liburan mewah, luxury sailing, ke Labuan Bajo bagi mereka berempat. Tanpa mengajak saya. Tanpa izin saya. Mereka membohongi saya. Bilang cuma mau bakar jagung di rumah. Lalu pergi diam-diam saat subuh meninggalkan saya sendirian menjaga rumah kosong. Apakah itu tindakan seorang suami yang bertanggung jawab? Apakah itu harta bersama yang adil? Pak Budi tampak sangat terkejut. Dia menoleh ke arah Pak Marwan dengan tatapan menyelidik dan tidak percaya. Pak Marwan, ini benar? Bapak bilang barang-barang itu warisan dan hasil usaha sukses Kevin. Dan soal uang 85 juta itu. Bapak nggak cerita soal itu. Pak Marwan tergagap.
berusaha mencari alasan. Yeah, namanya suami istri kan uangnya jadi satu. Pak RW, itu masalah internal manajemen keuangan, lagian Kirana kan kaya. Uang segitu kecil buat dia. Masalah internal yang Bapak bawa ke ranah publik dengan menuduh saya mencuri dan membawa Pak RW sebagai saksi. Potongku tajam, suaraku menggelegar memenuhi lobi. Pak RW, saya seorang auditor senior. Saya punya bukti mutasi rekening kemana setiap sen uang itu pergi. Saya punya jejak digital pemesanan tiket pesawat dan sewa kapal atas nama Kevin. Saya punya bukti tagihan kartu kredit tambahan yang dipakai ibu untuk belanja tas KW yang dia pamerkan di arisan. Yang tagihannya saya yang bayar setiap bulan. Saya punya bukti cicilan mobil Pajero Pak Marwan yang ditarik auto debit dari gaji saya. Mau saya buka semuanya di sini? Biar security dan resepsionis dengar betapa keluarga ini hidup sebagai parasit dari menantunya selama 6 tahun. Keheningan total menyelimuti lobi. Tidak ada yang berani bersuara. Sinta menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik rambut. Malu melihat tatapan jijik dari resepsionis lobi yang curi-curi dengar sambil berbisik-bisik. Ibu mertuaku yang biasanya galak dan bermulut tajam kini menciut. Tubuhnya gemetar. Tak berani mengeluarkan satu kata pun karena tahu kartu asnya sudah kupegang dan aku siap mematikannya. Pak RW menggelengkan kepala pelan. Wajahnya menyeratkan kekecewaan dan rasa malu yang mendalam. Dia mundur selangkah menjauhi Pak Marwan, membuat jarak fisik yang jelas. Waduh, Pak Marwan, Bu Marwan, kalau datanya lengkap dan valid begini, Bapak yang salah besar kalau nuduh sembarangan. Ini sih namanya memutarbalikkan fakta. Nak Kirana punya hak penuh atas barang-barangnya. Malah kalau mau dihitung-hitung, kalian yang berhutang banyak sama dia. Pak Budi menghela napas panjang. Saya tidak mau ikut campur lagi. Malu saya. Pak, saya kira beneran ada perampokan aset. Taunya urusan rumah tangga karena Bapak dan anak Bapak yang keterlaluan. Saya pamit pulang dulu. Jangan bawa-bawa nama saya lagi. Tanpa menunggu jawaban atau pembelaan dari Pak Marwan, Pak RW berbalik badan dan berjalan cepat keluar lobi. Langkahnya terburu-buru ingin segera pergi dari situasi memalukan itu, meninggalkan keluarga itu tanpa pelindung, tanpa legitimasi. Tinggallah mereka berempat, berdiri menyedihkan di hadapanku, telanjang tanpa topeng kebohongan mereka. Aku menutup binder hitam itu. Buk, pulanglah, kataku dingin, tanpa emosi, seolah sedang mengusir pengemis yang memaksa. Jangan pernah datang ke sini lagi. Akses kartu kredit tambahan sudah saya tutup permanen. Listrik di rumah sana sudah saya cabut atas nama saya karena memang rekeningnya atas nama saya. Silakan hidup dengan uang kalian sendiri. Anggap saja liburan Labuan Bajo kemarin adalah pesangon terakhir dari saya untuk layanan keluarga palsu kalian selama ini. Kirana, tunggu, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kevin mencoba maju selangkah. Tangannya terulur. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kevin, surat gugatan cerai akan dikirim pengacaraku minggu depan. Jangan persulit prosesnya, atau aku akan menuntut pengembalian dana 85 juta itu sebagai kasus penggelapan uang dalam rumah tangga. Pilihan ada di tanganmu. Aku berbalik badan, melangkah menuju lift tanpa menoleh lagi. Punggungku tegak, langkahku ringan. Di belakangku, aku mendengar isak tangis ibu mertuaku pecah, meraung-raung menyalahkan nasib, diiringi suara Kevin yang berteriak menyalahkan ayahnya atas ide bodoh melabrakku ini. Ini semua gara-gara papa. Coba kalau kita minta maaf baik-baik tadi. Seru Kevin. Tapi suara-suara itu semakin mengecil dan akhirnya teredam sempurna saat pintu lift tertutup, memisahkanku dari masa lalu yang beracun, membawaku naik kembali ke kehidupanku yang tenang dan bermartabat. Februari datang membawa hujan yang tak kunjung henti mengguyur Jakarta. Langit seolah berwarna abu-abu permanen, menumpahkan air mata yang tak habis-habisnya, seolah alam semesta ikut menangisi nasib mereka yang malang, atau mungkin sedang mencuci bersih sisa-sisa kotoran dan kenangan buruk dari hidupku. 1 bulan telah berlalu sejak insiden memalukan di lobi apartemen itu. 1 bulan yang bagiku terasa seperti 1 tahun penuh kedamaian dan penyembuhan. Namun bagi mereka, aku yakin rasanya seperti 1 abad penderitaan di neraka dunia. Aku tidak perlu bersusah payah mencari tahu kabar mereka. Di era informasi ini, kabar buruk menyebar lebih cepat daripada virus. Kabar itu datang sendiri lewat angin, atau lebih tepatnya, lewat jaringan intelijen tak resmi. Bu Rina, tetangga depan rumah di kompleks lama yang hobi bergosip dan ternyata masih menyimpan nomor WhatsApp baruku yang pernah kuberikan padanya saat dia meminjam cetakan kue dulu. Dari laporan pandangan mata Bu Rina dan potongan-potongan informasi lain, aku bisa menyusun gambaran kehancuran keluarga Pak Marwan.
Runtuhnya istana kartu mereka terjadi seperti efek domino. Cepat, beruntun, brutal, dan tak terelakkan. Tanpa gaji bulananku yang selama ini menjadi tiang penyangga utama, fondasi beton yang menahan beban gaya hidup mereka yang tak masuk akal, bangunan ekonomi keluarga itu runtuh seketika menjadi puing-puing. Cerita paling dramatis dan memalukan datang dari arena pergaulan sosial ibu mertuaku. Minggu lalu adalah jadwal arisan Sosialita Group, Bunga Anggrek, di sebuah restoran fine dining di kawasan Senopati. Ini adalah grup yang sangat dipuja-puja oleh ibu, tempat dia memamerkan tas dan perhiasan, yang sebagian besar kubelikan. Saat itu adalah giliran ibu menjadi bandar atau setidaknya dia berlaga ingin mentraktir untuk merayakan kesuksesan bisnis Kevin, yang fiktif. Setelah makan siang mewah dengan menu wagyu dan truffle, ibu dengan percaya diri dan gaya angkuh yang khas menyodorkan kartu kreditnya kepada pelayan untuk membayar tagihan yang mencapai jutaan rupiah. Pelayan itu kembali 5 menit kemudian dengan wajah tidak enak. Maaf, ibu. Kartunya declinet. Mesin menolak. Ibu pasti panik. Tapi gengsinya terlalu tinggi. Coba lagi. Mesin kamu yang rusak itu. Bentaknya. Dia mengeluarkan kartu lain. Kartu tambahan dari rekening Kevin yang juga sudah kosong melompong. Pelayan mencobanya lagi. Declinet. Suasana meja pasti berubah menjadi kaku dan canggung. Teman-temannya, para nyonya-nyonya yang selama ini hanya menempel karena uang dan traktirannya, mulai berbisik-bisik di balik kipas tangan mereka. Wajah ibu memerah padam. Keringat dingin bercucuran merusak bedaknya. Kabarnya, ibu harus menelepon ayah untuk datang membawa uang tunai. Tapi ayah tidak punya uang sepeser pun. Akhirnya, drama itu berakhir dengan ibu harus meninggalkan KTP asli dan satu-satunya jam tangan emas asli miliknya. Hadiah ulang tahun pernikahan ke-25 dari ayah dulu, sebagai jaminan di restoran itu sampai dia bisa melunasi tagihannya. Sejak hari itu, ibu dikeluarkan dari grup WhatsApp arisan. Admin grup menghapusnya dengan alasan, menjaga kenyamanan anggota lain, dan karena ibu dianggap merusak suasana, serta sudah tidak selevel. Kehilangan status sosial bagi ibu adalah kematian kecil yang lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Kevin? Suamiku, yang sebentar lagi akan resmi menjadi mantan suami karena sidang pertama perceraian kami dijadwalkan minggu depan, kini hidup dalam kekalutan total. Tanpa suntikan dana, investasi, dariku yang biasanya rutin kuberikan, usaha kedai kopi hipster miliknya yang memang tidak pernah laku karena kopinya tidak enak dan manajemennya buruk, akhirnya gulung tikar dalam waktu 2 minggu. Penyewaan ruko tidak bisa diperpanjang. Supplier biji kopi menghentikan pengiriman karena hutang menumpuk. Kevin terpaksa merumahkan 3 orang pegawainya tanpa pesangon, yang berujung pada dia didemo dan dimaki-maki di depan rukonya sendiri. Motor sport 250cc kesayangannya, simbol maskulinitasnya, sudah dijual murah di marketplace untuk menutupi hutang judi online ayahnya yang semakin menggila karena stres. Aku dengar dari Bu Rina, dia melihat Kevin sekarang mencoba melamar kerja sebagai supir taksi online menggunakan akun temannya. Pekerjaan yang dulu selalu dia hina dan dia rendahkan karena dia merasa dirinya adalah pengusaha muda sukses. Ironis sekali, roda kehidupan memang berputar, dan kadang rodanya melindas kita tanpa ampun jika kita terlalu sombong saat berada di atas. Dan Sinta, adik iparku yang manja dan hidup di dunia maya, menghadapi tamparan realita yang paling keras. Kampus tempatnya kuliah, sebuah universitas swasta mahal, tidak memberikan toleransi lagi untuk tunggakan uang semester. Tanpa uang 25 juta yang biasanya aku transfer setiap awal semester dengan mudah, dia tidak bisa mengisi KRS, kartu rencana studi. Namanya dicoret dari daftar mahasiswa aktif semester ini. Dia terpaksa mengambil cuti kuliah paksa, atau mungkin terancam drop out permanen jika ayahnya tidak segera mendapatkan uang dalam bulan ini. Mimpinya untuk lulus sarjana komunikasi dan menjadi selebgram pupus. Dia bahkan tidak punya kuota data untuk mengunggah foto keluhan di Instagram Story. Ponsel iPhone terbaru yang kuberikan padanya tahun lalu sebagai hadiah, kabarnya sudah dijual di forum jual beli elektronik untuk biaya makan sehari-hari keluarga itu. Sekarang dia memakai ponsel Android bekas layar retak. Dunianya yang glamor runtuh menjadi layar retak yang buram. Rumah di Kelapa Gading itu kini benar-benar menjadi rumah hantu di tengah kompleks elit. Listrik yang dulu kuputus ternyata belum juga disambung kembali. Tunggakan dendanya sangat besar, ditambah biaya pemasangan baru karena MCB-nya rusak, dan mereka sama sekali tidak mampu membayarnya. Setiap malam, rumah itu gelap gulita. Mereka hidup dengan penerangan lilin, seperti kembali ke abad pertengahan.
Air bersih pun menjadi barang mewah karena pompa filter air yang canggih itu membutuhkan listrik besar. Mereka kini mengandalkan air tanah yang keruh dan berbau besi. Tetangga bilang sering terdengar suara pertengkaran hebat dari dalam rumah itu setiap malam. Teriakan saling menyalahkan, suara barang pecah, tangisan histeris. Kevin menyalahkan ayahnya yang penjudi, ibu menyalahkan Kevin yang tidak becus cari uang, Sinta menyalahkan semuanya. Mereka saling memakan satu sama-sama lain seperti binatang buas yang terperangkap dalam kandang sempit. Tapi tidak ada satupun yang sadar bahwa akar masalahnya adalah keserakahan dan ketidakmampuan mereka sendiri untuk bersyukur. Malam ini adalah malam perayaan Tahun Baru Imlek. Hujan sudah reda, menyisakan udara yang bersih dan sejuk. Dari balkon apartemen loftku di lantai 20, pemandangannya sungguh menakjubkan. Aku bisa melihat kembang api meletup-letup indah di berbagai penjuru langit Jakarta. Warna-warni merah, emas, dan hijau berpendar membelah kegelapan malam, diiringi suara dentuman yang meriah dan sorak-sorai samar dari kejauhan. Aku duduk di kursi rotan gantung yang nyaman, dibalut selimut tebal yang hangat. Di tanganku ada segelas anggur merah kualitas terbaik. Angin malam menerpa wajahku, dingin namun menyegarkan, membawa aroma kebebasan yang memabukkan. Aku melihat ke bawah, ke arah lautan lampu kota yang tak pernah tidur. Di salah satu sudut kota yang gelap di sana, jauh di utara, aku tahu ada 4 orang yang sedang meratapi nasib. Mereka mungkin sedang makan mie instan yang dimasak dengan air galon sisa, duduk di lantai dalam kegelapan, merindukan masa-masa di mana aku ada untuk membereskan semua masalah mereka, menyediakan makanan enak, dan memberikan kenyamanan. Mereka pasti merindukan sapi perah mereka. Tapi anehnya, aku tidak merasakan kepuasan dendam yang meledak-ledak lagi. Rasa itu sudah berganti menjadi ketenangan yang datar. Aku tidak merasa kasihan. Sedikit pun tidak. Rasa iba itu sudah mati, dibunuh secara brutal oleh pengkhianatan mereka di pagi tahun baru Masehi lalu. Apa yang mereka alami sekarang bukanlah hasil dari kekejamanku. Aku tidak melakukan apa-apa selain mengambil kembali hakku. Penderitaan mereka adalah konsekuensi logis dan alami dari perbuatan mereka sendiri. Hukum tabur tuai itu nyata dan bekerja dengan presisi matematika. Mereka menabur angin keserakahan dan pengkhianatan, dan sekarang mereka menuai badai kemiskinan dan kehancuran. Aku mengangkat gelasku ke arah kembang api raksasa yang baru saja mekar sempurna di langit, membentuk bunga emas yang perlahan turun seperti hujan cahaya. Selamat Tahun Baru Imlek, bisikku pelan pada diriku sendiri, suaraku bercampur dengan desau angin. Tahun ini benar-benar tahun keberuntungan. Gong 11 FA Chai, Kirana, kamu berhasil, kamu bebas. Aku menyesap anggurku. Rasanya manis, berempah, dan hangat di tenggorokan. Semanis kebebasan yang kini kugenggam erat dengan kedua tanganku. Babak lama kehidupan yang penuh air mata dan pengorbanan sia-sia sudah ditutup dengan sempurna, disegel dengan keberanian. Buku besar kehidupanku kini seimbang, bersih dari beban hutang budi dan piutang perasaan. Aku siap menulis cerita baru. Cerita di mana aku adalah tokoh utamanya, penulis skenarionya, dan sutradaranya. Bukan lagi sekadar pemeran pendukung yang membiayai panggung orang lain. Dan cerita baru yang indah itu dimulai detik ini.